Halo sobat-sobat sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi di channel Manfaat Alam Kehidupan. Kali ini, kapan saya akan membahas satu barang atau alat yang sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan kalian sudah pasti tahu ya, terutama buat ibu-ibu, karena ini adalah senjata ibu-ibu di dapur yang bisa membantu meringankan proses memasak, yaitu blender. Blender adalah alat elektronik berupa wadah kaca atau plastik yang dilengkapi dengan pisau kecil di dalamnya. Pisau ini berfungsi untuk memotong, mengaduk, menggiling, juga menghaluskan bahan makanan, bisa buah-buahan, sayur mayur, dan bumbu rempah. Ketika blender disambungkan ke arus listrik dan tombol dihidupkan, motor yang ada di bagian bawah pisau akan menggerakkan pisau dalam kecepatan rendah, sedang, dan maksimal. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, Kak Pers akan mengenalkan siapa sih penemu dari blender tersebut. Nah, tahukah kamu siapa penemunya blender? Mari kita simak bahasannya. Dilansir dari laman Tenventor, blender lahir pada tahun 1922 lewat tangan Stephen Poplawski, laki-laki berdarah Amerika Polandia, pemilik Stephen Electric Company di Racine, Wisconsin. Pada suatu hari, Poplawski menampur dan membuat minuman soda fontaine, yaitu minuman yang mirip seperti milkshake. Namun ternyata Poplawski tak memiliki alat untuk mencampur dan mengocok seluruh bahannya. Kemudian dengan ide di kepalanya, ia mengambil sebuah wadah mirip toples yang ia sambungkan dengan mesin motor sederhana. Di dalam wadah itu ia beri pisau kecil yang bisa berputar-putar jika motor dihidupkan. Nah, dari percobaan ini berhasil. Mesin sederhananya ternyata bisa digunakan untuk memotong, melembutkan dan buah dan sayur dengan hasil yang cukup memuaskan. Berkat penemuannya ini, Poplawski mendapat hak paten tepat pada tahun 1932 dan disempurnakan oleh Osius Fred Osius. Adalah yang menyempurnakan blender sederhana milik Poplawski. Blender dengan mata pisau yang sudah dicopot untuk dibersihkan itu dimodifikasi sedemikian rupa. Tepat tahun 1933, Osius menerima hak paten akan penemuannya. Namun karena terganjal masalah finansial dalam menyempurnakan temuannya, Osius akhirnya menjalin kerjasama dengan Fred Waring. Fred Waring sendiri adalah mahasiswa teknik arsitektur dari Penn State University yang selalu tertarik dengan dunia teknologi. Selain bergelut di dunia teknologi, Fred Waring juga seorang musisi yang tergabung dalam Banjo Orchestra. Dalam kerjasama bisnis tersebut, selain sebagai pemasok modal, Fred Waring juga bertindak sebagai marketing yang memiliki gagasan berani memasarkan blender ke masyarakat luas. Namun sayang, 6 bulan setelah kerjasama yang terjalin, blender buatan Osius masih dinilai jauh dari sempurna, terkendala masalah teknik yang tak kunjung menemukan solusi. Dan akhirnya, Fred Waring pun mencampakkan Osius dan mendesain sendiri blender modifikasinya. Pada tahun 1937, Fred Waring mengeluarkan blender baru bernama Miracle Mixer. Lalu pada tahun 1938, Fred mengubah nama produknya menjadi Waring Blender atau Waring Blender, nama yang disesuaikan dengan nama perusahaannya, Waring Corporation. Tak menunggu waktu lama, Fred Waring langsung melebarkan sayapnya. Sebagai langkah pertama, ia menawarkan produk blendernya ke perusahaan-perusahaan yang kesehariannya selalu mengolah sajian, seperti resto dan hotel. Waring Blender langsung menduduki tangga kepopuleran. Bahkan ada masa blender ia pun merajai rumah sakit, digunakan untuk meracik makanan dan minuman untuk menyupport program diet khusus. Dalam catatan sejarah, Dr. Jonas Salk juga dikatakan menggunakan Waring Blender dalam risetnya mengembangkan vaksin polio. Sejak saat itu, dari tahun ke tahun, blender mengalami berbagai pengembangan. Bermacam-macam perusahaan teknologi raksasa berlomba memproduksi blender dengan berbagai modifikasi yang hasilnya bisa kita nikmati di detik ini. Nah, itulah tadi penjelasan tentang penemuan blender, yaitu Stephen Poplawski sebagai penemu blender, Fred Osius sebagai pengembangan blender, dan Fred Waring sebagai pengembangan blender dan juga teknik marketing. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang bermanfaat. Dan Kak Pers pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup. Bila sakit berobat. Jangan lupa tersenyum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.